1970 menjadi saksi bagi masyarakat dari Pulau Jawa untuk menemukan rumah baru di sebuah desa kecil bernama Desa Perintis. Program ini disebut dengan transmigrasi. Perjalanan panjang dengan bis mereka lalui dengan harapan akan mendapatkan kesejahteraan di tanah transmigrasi. Rumah ukuran 4x6 meter menjadi tempat tinggal yang diberikan oleh pemerintah untuk mengawali perjalanan panjang mereka. Program transmigrasi pemerintah telah mengalihkan ribuan keluarga dari berbagai daerah untuk membangun kehidupan baru di tempat yang jauh dari tanah asal mereka. Perjalanan dengan penuh tantangan dan perjuangan mereka lalui demi meraih kesejahteraan yang mereka harapkan. Angkatnya tanggal 1 bulan 5, terus dalam perjalanan ditampung saya nang Jogja 3 dina. Dadi saka Jogja tekan pelabuhan Merak kuwi numpak sepur. Pokoknya sampai tekan kene perjalanannya iki 11 dina. Saka tanggal 1 bulan 5 nanti 11 dina tekan kene tanggal 11. Nah, tekan kene jam 4 esuk. Jujuke nang asrama penampungan kuwi. Kon kepala proyek kuwi diserahke jenenge kepala proyek Pak Manurung. Transmigrasi adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendistribusikan penduduk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain untuk mendapatkan rumah baru, program ini adalah sebuah impian untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi transmigran. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk semata-mata, apalagi juga ada penelitian bahwa transmigrasi adalah memindahkan kemiskinan daripada rakyat yang hidup miskin di Jawa, di Bali, dan juga di Nusa Tenggara Timur misalnya, lantas pindah, tapi akan tetap miskin saja. Bukan demikian. Kita melaksanakan transmigrasi dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan daripada transmigran, sehingga pendapatannya tersebut akan bisa mencukupi kebutuhan daripada hidupnya. Di bawah langit biru Indonesia, terdapat sebuah cerita yang mempersembahkan keindahan akulturasi budaya melalui pernikahan masyarakat transmigrasi. Ini adalah cerita cinta yang melintasi perbatasan budaya, menunjukkan kepada kita bahwa cinta adalah bahasa universal yang menghubungkan kita semua. Dalam prosesnya, akulturasi budaya yang terjadi tidak langsung dapat diterima oleh masyarakat yang ada di Desa Perintis. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam ritual dan upacara adat. Upaya dari kelompok pendatang untuk memperkenalkan perubahan dalam cara merayakan momen-momen penting bertentangan dengan kebiasaan lama yang dianggap sakral oleh masyarakat asli. Rasa hormat terhadap leluhur dan tradisi menjadi penghalang dalam penerimaan awal terhadap akulturasi budaya yang ada di Desa Perintis. Ya, pada awalnya kami sebagai suku Melayu Jambi tidak bisa menerima dengan adanya budaya-budaya yang datang dari luar sana. Bahwasanya kami sebagai putra daerah suku Melayu Jambi berupaya untuk mensejahterakan adat istiadat budaya Melayu Jambi. Dikarenakan kami sebagai masyarakat Melayu Jambi tetap membudayakan dan juga mempertahankan norma-norma adat istiadat Melayu Jambi. Bahkan sampai saat ini kami juga masih membudayakan dan juga
masih mengemban daripada upacara-upacara adat sampai saat ini masih kami pertahankan. Jadi mereka itu ada acara kayak ada dusun Melayu kampung. Jadi mereka masih pakem sekali, masih budayanya itu masih kental. Jadi yang setiap mungkin keliru apa sedikit gitu tuh, mereka masih memakai apa? Oh nanti kena denda, misal kambing, misal kerbau gitu kan. Jadi di dusun itu tuh ibu sampai sama anak buah ibu tuh waktu itu disekap tuh sampai jam 2:30 malam. Karena itu tadi pelaminan ditaruh di luar, terus apa harus memakai tempat akadnya itu sesuai dengan keinginan mereka yang memang benar-benar pakem adat. Meskipun demikian, di tengah semua perlawanan ini, ada upaya untuk membangun jembatan. Beberapa anggota masyarakat yang lebih terbuka menjalani peran mediasi, berusaha memahami dan menghubungkan kedua kelompok ini. Diskusi terbuka dimulai, dan pemahaman saling bertumbuh. Perlahan tapi pasti, akulturasi budaya yang semula dianggap ancaman, mulai diterima sebagai peluang untuk pertukaran pengetahuan dan kekayaan budaya. Tentu dengan adanya budaya yang berbeda dari suku Jawa, terutama masyarakat transmigrasi, itu tantangannya memang sangat luar biasa. Jadi latar belakangnya karena apa? Karena adanya perpaduan antara dua suku Jawa dan suku Melayu Jambi. Itu salah satu tantangan. Untuk memadukan hal itu, tentunya kita harus adakan, karena keduanya itu jelas mempertahankan dengan budaya masing-masing, maka kita bentuk suatu kepengurusan adat. Jadi supaya kita berjalan dengan aman, mulus, damai, kita bentuk kepengurusan adat, terutama dalam acara adat upacara pernikahan. Itu sangat berbeda kalau kita bandingkan dari Pulau Jawa, adat Jawa atau adat Melayu. Di sebuah desa kecil yang berada jauh dari hiruk-pikuk kota, gotong royong menjadi nilai yang sangat dihargai. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah kelompok masyarakat dapat bersatu untuk merayakan cinta dan persatuan dengan cara yang paling tradisional melalui masak bersama untuk sebuah pernikahan. Penduduk desa berkumpul di tenda yang biasa digunakan untuk masak bersama. Mereka berbagi resep keluarga dan saling bercerita, sambil bekerja sama dalam memasak hidangan-hidangan tradisional yang akan disajikan di pernikahan. Di desa transmigrasi, berbagai kelompok etnis dan budaya bersatu. Dalam proses akulturasi budaya ini, kita akan menyaksikan bagaimana tradisi-tradisi dari berbagai kelompok budaya menjadi harmoni yang luar biasa. Seperti sebuah tarian yang menjadi simbol keharmonisan sebagai bentuk penghormatan terhadap kedua budaya yang terlibat. Dan pantun yang mencerminkan keanekaragaman budaya, serta bahasa yang memiliki peran penting dalam proses akulturasi karena merupakan alat komunikasi dan menyampaikan nilai-nilai budaya. Tari Sembah Tebu menjadi salah satu tradisi yang terbentuk karena adanya akulturasi budaya di desa perintis. Tari Sembah Tebu adalah tarian yang memiliki dua fungsi,
yaitu sebagai tarian penyambut tamu dan sebagai wujud syukur serta sukacita. Tarian ini biasa diperagakan oleh penari wanita dengan menggunakan pakaian adat serta diiringi oleh alunan musik. Salah satu yang khas dari tarian ini yaitu cerano, sebuah wadah yang dibawa oleh satu penari paling depan untuk memberikan persembahan kepada tamu. Tari persembahan asli Melayu. Sekarang dipergunakan untuk kolaborasi sama masyarakat transmigrasi di Rimbu Bujang ini untuk penyambutan tamu. Biasanya itu di awal pembukaan acara itu terdiri dari 5 orang gadis, paling minim itu 3 orang, paling terbanyak 9 orang sampai 12 orang. Tari itu melambangkan keramahan masyarakat Melayu. Ngunduh mantu adalah suatu proses dalam adat Jawa. Ngunduh berarti memanen dan mantu berarti menantu. Ngunduh mantu adalah suatu tradisi dalam keluarga laki-laki, di mana telah bertambah anggota baru di dalam keluarga. Dalam proses akulturasi budaya, bahasa yang digunakan dalam prosesi pernikahan merupakan hal yang akan sangat terpengaruhi. Di Desa Perintis sendiri, yang penduduknya merupakan masyarakat transmigrasi, juga harus saling menghormati dan merayakan bahasa yang ada pada suku Melayu. Cara masyarakat transmigrasi dan suku Melayu untuk menjaga keharmonisan adalah dengan saling menghargai dalam penggunaan bahasa pada prosesi pernikahan. Sehingga karena adanya proses akulturasi budaya pernikahan ini, rangkaian proses adat pernikahan yang ada di Desa Perintis sudah termodernisasi dengan bahasa Indonesia, agar mudah dipahami oleh seluruh masyarakat Desa Perintis, yang masyarakatnya merupakan campuran dari beberapa suku. Semula untuk adat Jawa yang mungkin pakem ya, khususnya orang Jawa asli itu kan biasanya masih menggunakan pakai bahasa Jawa. Karena akulturasi kebudayaan yang kita memang notabene itu tinggal di daerah Tran yang memang beragam suku, beragam adat. Sebenarnya tidak mudah meninggalkan pakem itu, tapi kita sebagai orang Jawa harus bisa mengkolaborasi, mengambil titik tengahnya. Pada intinya kita memakai bahasa Indonesia. Dengan lambat laun kita yang adat Jawa yang saya serah terimanya untuk memakai bahasa Jawa yang dulunya bahasa Jawa, ya, karena di sini mayoritas ya mengikuti adat, ya kita memakai adat Melayu, adapun pakai bahasa Indonesia supaya masyarakat Jawa juga memahami, dan masyarakat khususnya Melayu Perintis atau Melayu Jambi itu dapat sama-sama kita mengetahui, sehingga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan mengikuti adat yang ada di Perintis, pada khususnya di umumnya adat Melayu Jambi. Saja, rakap tumbuh di belakang rumah. Bukannya kami bercakap saja, tapi kami bercakap disuruh dengan naik rumah. Jadi kudo berjam bukit, jadi biduk sampan payang, jadi parang percah tamak seligi buang-buangan boleh dari penyampai kato. Dalam beberapa acara masyarakat transmigrasi, terkadang terdapat elemen-elemen pantun yang menghiasi acara tersebut. Pantun digunakan untuk menyatakan harapan, doa, atau pesan moral dalam konteks apapun, termasuk pernikahan. Melalui akulturasi budaya,
pantun tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Ini mencerminkan kemampuan budaya untuk beradaptasi dan berkembang, menciptakan warisan yang terus hidup dan mengalir dalam arus waktu. Akulturasi budaya pernikahan merujuk pada proses interaksi dan pertukaran unsur-unsur budaya yang terjadi ketika dua budaya berbeda bertemu dan saling mempengaruhi dalam konteks pernikahan. Dampak akulturasi budaya pernikahan dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan tingkat keterbukaan masyarakat. Akan selalu ada dampak pada setiap hal yang terjadi. Ya, dalam hal ini tentunya ya kita dapat mengetahui budaya Melayu dan juga dari budaya Melayu dapat mengetahui budaya Jawa. Jadi semakin banyak kesalahannya, semakin banyak nilai seninya, semakin banyak masyarakat itu tahu bahwasanya oh, ada Jawa itu seperti ini ya. Misalkan kayak kaca kucul, kayak lain-lain, kayak tepung tawar itu larinya ke sini. Nanti begini, itu nilai agama, nilai seninya, itu kita jabarkan di situ. Oh, seperti itu ya Bu, bagus ya Bu. Biasanya seperti itu. Saiki iki kadang ya miturut kahanan perubahan zaman iki wis kabeh apik. Ora ana perbedaan apa-apa, kabeh wis apik seguyub rukun. Antara umat iki karo umat iki wis bersatu padu. Anake dadi warga negara sing Indonesia. Yang membuat pernikahan di desa transmigrasi ini begitu istimewa adalah semangat persatuan yang mereka jaga. Tidak hanya merayakan pernikahan, tetapi mereka juga merayakan keragaman. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam perbedaan ada kekayaan.